Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, Anda berada kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril. Bahagia gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita. Amin ya Allah. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Maki bersama untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non ASN atau kita kenal dengan tenaga honorer, di mana informasi beredar saat ini adalah berkenaan dengan pernyataan Menpan RB yang mengatakan bahwa honorer kategori ini katanya bakal langsung diangkat P3K dan dapat NIP. Nah, ikut tes tapi cuma formalitas. Nah, seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat ini. Baik, untuk satu kita sudah ketik kopi gitu kan aja. Nah, informasi yang Maki sampaikan sebetulnya Maki lansir dari www.ayobandung.com. Nanti kawan-kawan yang belum subrek silahkan subrek ke terlebih dahulu gitu ya. Atau nanti kawan-kawan bisa meluncur ke kolom deskripsi Maki, karena Maki biasanya selalu sertakan link informasi yang Maki berikan di kolom deskripsi untuk memastikan setiap kebenaran dari setiap berita yang Maki berikan gitu kan banyak. Informasi yang beredar adalah bahwa Menpan RB katanya honorer kategori ini bakal langsung diangkat P3K dan dapat NIP. Ikut tes tapi cuma formalitas. Ini diposting oleh Pak Ajat. Terima kasih Pak Ajat Sudrajat ya. Senin 10 Januari. Oh, hari ini berarti ya setengah 8 tadi pagi. Kawan-kawan masih hangat ini. Nah, ini dia tuh. Dan memang dari dulu juga Maki sering katakan bahwa CAT tahun sekarang ini adalah formalitas kawan-kawan. Tapi ini sifat wajib walaupun formalitas. Jadi kawan-kawan agar bisa lolos jadi ASN P3K terlibat ya harus ikut CAT. Kecil kemungkinan untuk kawan-kawan lolos kalau tidak ikut CAT. Makanya itu kenapa kawan-kawan harus berdoa juga biar sehat nanti pada pelaksanaannya. Jangan sampai kawan-kawan jatuh sakit sehingga tidak bisa ikut CAT dan menyebabkan kawan-kawan tidak bisa ikut seleksi P3K dan kecil kemungkinan untuk dapatkan NIP gitu kawan-kawan ya. Nah, kategori yang dimaksud ini yang ada yaitu adalah mereka yang terdata dalam database BKN tuh kawan-kawan ya. Perlu diketahui bahwa pemerintah telah melakukan pendataan honorer dan pendataan itu sudah selesai. Betul. Nama-nama honorer masuk di database BKN itu nantinya akan diangkat P3K dan menempatkan jaminan. Amin ya. Ini dia kuncinya ya. Lagi-lagi kunci deki ya. Deki jangan pakai L. Kalau pakai L jadi deki L. Kuncinya adalah database kan kawan. Jadi kawan-kawan yang masuk database yang jumlahnya sekarang 1,7 juta dan harus lolos verifikasi validasi, maka besar kemungkinan untuk kawan-kawan langsung jadi P3K ya. Namun nanti P3K-nya tetap harus melalui CAT ya. Walaupun CAT nanti formalitas, kawan-kawan nanti akan diarahkan menjadi P3K full time nanti ya. Kemudian ada P3K part time kawan-kawan. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau full time itu untuk mereka yang daerahnya membuka formasi. Dan kawan-kawan harus lolos perankingan. Jadi di sini walaupun formalitas kawan-kawan akan ada perankingan. Jadi itu sebabnya kawan-kawan harus belajar juga ya. Kalau part time ini dia mereka yang tidak daerahnya itu tidak membuka formasi, maka dia akan diarahkan. Tapi semuanya ini mendapatkan NIP. Dan nanti kawan-kawan akan indah pada waktunya. Jadi ketika daerahnya ada anggaran, kemudian ada pegawai yang pensiun, maka kawan-kawan tinggal diarahkan menjadi P3K full time. Begitu sepaman Maki ya. Lanjut. Pemerintah mengangkat 2,3 juta tuh. Soal tes itu hanya formalitas ya, memang ini. Jadi honorer yang namanya ada di database BKN merupakan prioritas, namun tetap nantinya akan diwajibkan ikut tes. Wajib hukumnya kawan-kawan, bukan sunnah lagi, tapi wajib hadir untuk ikut CAT. Masalah formalitas atau bukan di sini kawan-kawan tetap harus ikut dan harus belajar. Kenapa? Karena nanti akan ada perankingan. Jadi mereka yang diarahkan menjadi full time dulu, P3K full time nih, mereka yang nilainya yang lebih baik tentunya ya diarahkannya gitu. Jadi P3K full time gitu. Jadi harus belajar. Lanjut. Sekalipun nanti nilai honorer itu kecil, nah ada pertanyaan nih, bagaimana kalau nilai kecil? Maka tetap mereka akan masuk atau diangkat P3K oleh pemerintah. 100% mereka diterima ucapnya. 100% memang, tapi hati-hati kawan-kawan. Jangan berleha-leha, jangan bersantai ria gitu ya. Karena walaupun nanti formalitas dan semuanya diterima, karena nanti akan ada dua mekanisme itu. P3K full time, mereka yang nilainya bagus, yang besar berarti tertinggi, nah ini masuk full time. Mereka yang belum berarti diarahkan menjadi part time dulu. Apa bedanya? Bagaimana dengan penggajiannya? Kalau gaji sih sebetulnya itu untuk P3K full time, part time nih maksudnya, dia tidak akan kurang dari jumlah uang yang sudah diterima oleh kawan-kawan saat ini yang pada waktu sedang mengabdi menjadi seorang honorer gitu. Itu dia komitmen pemerintah. Ya, tapi harus belajar ya.
Kemudian Maki juga melansir informasi dari www.jpn.com. Nanti kawan-kawan dulu subrek, silakan subrek terlebih dahulu nanti ya. Di mana informasi yang beredar saat ini adalah menjelang pendaftaran P3K 2004, kabar terbaru perpal data honorer. Nah, ini Senin juga nih kawan-kawan. Hari ini juga nih jam 7 kurang 4 menit tadi ya. Jadi menjelang pendaftaran P3K katanya ada kabar terbaru perpal mengenai data honorer. Apa sih? Satu nih di Kapuas ternyata ya ini kawan-kawan informasinya. Kapuas Hulu Panselnas CASN belum mengumumkan jadwal. Memang belum ada jadwal nih untuk P3K 2004. Oke, lanjut. Kepala BK Badan Kepegawaian ya, BKPSDM ya. Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Pak Aji Winursito menyampaikan, jadi ini dari Kalimantan Barat ya. Bahwa informasi terbaru katanya mengenai verifikasi dan validasi data non ASN atau honorer yang akan diangkat jadi P3K. Aji mengatakan saat ini BKN bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sedang melakukan verifikasi faktual terhadap data non ASN yang sudah masuk BKN ya 2022 ya. Itu dia kan kawan-kawan, berarti benar ya bahwa nanti semua akan dituntaskan kalau memang lolos verifikasi dan validasi gitu. Ini dia langsung disampaikan nih kepala BKPSDM-nya nih di Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Dengan kata lain, proses perpa terhadap honorer yang sudah masuk database masih berlangsung. Masih berlangsung kawan-kawan. Ya berdoa saja semoga kawan-kawan lolos perpa ya, yang akan menjadikan kawan-kawan lolos jadi ASN P3K 2004. Ya, selagi data yang diberikan kemarin adalah benar, tidak memberikan laporan fiktif, maka besar kemungkinan untuk kawan-kawan lolos jadi ASN P3K 2004 ini. Itulah sebabnya kita kenapa tidak boleh melakukan kecurangan, karena tidak ada kesuksesannya dengan adanya kecurangan gitu kan ya. Diketahui hanya honorer yang sudah masuk database yang akan menjadi P3K tuh, betul kan? Namun belum ada jaminan seluruh honorer yang masuk database BK diangkat. Kenapa? Karena harus lolos verifikasi dulu gitu. Kalau lolos perpal baru ya dia diselesaikan di P3K ini. Meski hingga saat ini proses perpal data honorer belum kelar katanya, tapi para calon pelamar diminta untuk mempersiapkan diri menjelang itu. Saat ini kami masih menunggu jadwal pembukaan seleksi CSN dari BKN. Kepada para pelamar perlu mempersiapkan diri. Tuh kawan-kawan minggu kemarin harus persiapkan diri. Jadi semakin lama PP turunannya itu terbit ya semakin bagus untuk kawan-kawan, ada waktu lama ya banyak untuk mempersiapkan diri menghadapi ASN 2004 ini, termasuk CPNS diantaranya ya. Lanjut. Aji menjelaskan informasi penerimaan CSN Kapuas Hulu sebanyak 3.071 orang. Aji berharap calon pelamar yang ingin mengikuti seleksi benar-benar mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi antara lain yang berkaitan dengan persyaratan basic. Oke, terkait mantan ini nggak usah lah gitu ya. Ada persyaratan khusus pada peraturan tersebut, para pelamar harus membuktikan dengan surat keterangan kelakuan baik dan SKSK sehingga itu nggak usah lah. Nah itu saja ternyata informasi yang bisa kita berikan dalam kesempatan ini kawan-kawan. Untuk sementara waktu jadi tenang. Karena saat ini pemerintah masih melakukan verifikasi verifikasi dan validasi. Tugas kawan-kawan adalah berdoa agar kawan-kawan lolos perpal itu, dan nanti tentunya harus mempersiapkan diri ya, jadi maksimalkan usahanya, maksimalkan doanya, karena apa itu usaha tanpa doa itu sama dengan sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama dengan bohong. Antara usaha dan doa itu harus seimbangkan juga perjuangan dan doa gitu kawan-kawan. Untuk selanjutnya silakan kawan-kawan kalau ada yang kritikan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Nanti kalau ada kemungkinan maka akan coba bahas satu persatu. Oke, itu saja berkasih lagi. Mudah-mudahan thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.